Kami akan melakukan kegiatan coaching. Adapun tujuan pelajaran khusus dari kegiatan kami hari ini adalah yang pertama, bagaimana seorang calon guru penggerak itu membentuk komunitas praktisi di sekolah asalnya dengan melibatkan murid atau rekan guru sebagai coaching. Yang kedua, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan model Tirta di sekolah asal. Sebelum kami melakukan kegiatan coaching, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Benedictus Krisman, SPD, calon guru penggerak Kabupaten Manggarai, angkatan 10 dari Sekolah Dasar Katolik Turu 2. Selanjutnya ada teman saya, Pak Valdus, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Beben. Saya memperkenalkan diri, nama saya Evalus Luruk. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai dan saya berasal dari Sekolah Dasar Impres Longos. Kepada Ibu Terima kasih, Imel Pak saya Valdus. persilahkan. Lanjut. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Saya sendiri Imel Dandung. Saya dari Sekolah Dasar Impres Dantar, Kecamatan Satarmise Utara, Kabupaten Manggarai. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Oke, baik. Pak Beben, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Pak hari Valdus. ini? Apakah sehat hari ini Pak Beben? Puji Tuhan, Pak Valdus, sehat walafiat. Semangat. Amin. Semangat selalu untuk Pak Beben. Baik Pak Beben, sebelum Bapak sebentar melakukan coaching, sebagai awal, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Beben, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian itu nanti bagaimana Bapak dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Beben? Baik, Pak Valdus, terima kasih. Pertama, yang ingin saya bertanya kepada Bapak mengenai kompetensi coaching apa yang Pak Beni kembangkan hari ini? Terima kasih Pak Valdus. Kompetisi yang ingin saya kembangkan adalah pertama presence ya atau menghadirkan diri sepenuhnya. Terus bagaimana saya mendengarkan aktif dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach. Begitu Pak Valdus. Terus Pak Beben, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan yang paling spesifik di saat nanti pada saat melakukan observasi? Kompetisi yang paling spesifik yang saya kembangkan nantinya pada saat observasi sebentar Bapak ya, yaitu bagaimana saya sebagai coach mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sebentar. Oke, luar biasa Pak Beben. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa indikator yang bagaimana nanti yang ingin Bapak lakukan agar dalam proses coaching hari ini berjalan dengan baik. Benar sekali Pak Valdus. Saya ingin bahwa coach saya ini bisa menemukan solusi lah dari persoalan atau permasalahan atau kira-kira bagaimana saya menemukan langkah-langkah lah untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Oh begitu ya Pak Beben. Baiklah, nanti Pak Beben
akan melakukan praobservasi kali ini. Lalu silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Tetap semangat ya Pak Beben. Terima kasih Pak Baldus. Tetap semangat juga. Ya, sama-sama Pak Beben. Eh, baik, selamat siang Ibu Mel. Selamat siang Pak Ben. Sepertinya Almara ya, sepertinya tadi Ibu Mel menelpon saya. Maaf sekali, Bapak tadi tidak angkat teleponnya, soalnya saya masih ada di kelas tadi, ada les. Benar Pak Ben. Tadi saya memang menelpon Bapak karena saya ingin meminta waktu Bapak sebentar Pak Ben untuk membicarakan satu dua hal tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini pada kelas saya Pak. Oh, oke. Baik Ibu Mel. Eh, oke, kita cerita sambil minum ya, mumpung kita lagi istirahat. Apa Oke yang mau Pak, Ibu tidak ceritakan? apa-apa. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya mengerjakan tugas hanya 50% saja dari tiap kelas. Begitu Pak. Jadi menurut Ibu Mel, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari Bapak atas permasalahan yang saya alami ini. Tentunya saya ingin antusiasme dari murid-murid saya Pak saat saya mengajar di dalam kelas. Oh, begitu. Eh, Kira-kira menurut Ibu Email, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pelajaran lah selama bersama Ibu seperti itu? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias di dalam kelas itu yang pertama adalah pembelajaran saya sepertinya bagi mereka adalah sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton juga. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran saya berlangsung, Pak. Oh, gitu. Eh, Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, Pak, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan, Pak. Ya, saya sepakat ini dengan Ibu. Nah, lalu menurut Ibu Email, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, Pak, mungkin pembelajaran harus berpusat pada murid itu sendiri. Kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Misalnya saat mereka bosan, saya sesering mungkin melakukan ice breaking ataupun games yang menarik supaya pembelajaran itu terasa asik dan menyenangkan bagi mereka. Oh, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu selama ini, apakah penyebabnya sehingga mereka tidak terlalu antusias lah dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan, Pak, karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, Pak, dan berisi pertanyaan yang banyak tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan tentunya pula yang mengasihkan bagi mereka. Kalau boleh tahu Ibu Mel, Ibu menggunakan sumber belajar apa selama ini di kelas ya? Kalau boleh tahu. Selama ini, Pak, di dalam kelas itu saya sadar, saya biasa menggunakan buku teks yang ada pada perpustakaan di sekolah saya, Pak Ben.
Oh, berarti Ibu Email hanya memilih buku ya sebagai sumber satu-satunya dalam menerapkan mode. Tentunya kan pasti akan berdampak pada mode ceramah ya, yang membosankan. Adakah sumber Iya, belajar Pak. lain selain buku teks, Ibu Email? Saya berpikir sumber belajar yang lain juga banyak, Pak Ben. Oke, iya, iya, Seperti luar biasa. sumber belajar dari video YouTube, kemudian Iya, iya, iya. artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, Iya, iya, atau bisa benar-benar. juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti penggunaan Canva untuk presentasi materi supaya lebih menarik bagi peserta didik Pak. Nah, nah, itu dia Ibu Mel. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber tadi itu, pembelajaran di kelas akan membuat murid-murid antusias dalam pelajaran dan mereka tidak akan bosan. Dan saya yakin pembelajaran akan lebih menarik kalau Ibu tadi menerapkan apa yang Ibu sampaikan itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya Pak, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti Ya, yang ya. saya tuturkan sebelumnya, yaitu menggunakan video YouTube dan penggunaan Canva dalam penyusunan materi yang menarik. Kemudian cara yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Iya, iya, iya. biar tugasnya sederhana saja. Kemudian bentuk Hmm, tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Bagus sekali rencana Ibu Mel. Saya sangat-sangat apresiasi. Semoga berhasil ya. Eh, apa komitmen Ibu dari semua rencana itu tadi? Apa komitmennya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Menggunakan banyak sumber belajar untuk bereksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar juga pada murid-murid saya, Pak. Bagus sekali Ibu Mel. Saya sangat mendukung itu. Saya sangat mendukung penuh. Mudah-mudahan semua rencana berjalan dengan lancar ya. Itu harapan kita ya Ibu Mel, ya. Terima kasih banyak Pak Ben atas waktunya untuk sharing kita pada hari ini. Puji Tuhan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin Ibu Mel. Semoga. Wah, Pak Beben, ini penampilan yang sangat luar biasa bagusnya tadi, Pak Beben. Terima kasih Pak Bagus. Ya, tadi ini tahap akhir pasca observasi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi ya, Pak. Siap Siap, Bapak, Pak. siap. Siap, siap. Oke. Pak Beben, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Terima kasih Pak Bagus. Saya tadi berusaha fokus mendengarkan ya, mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh Koci tadi. Terus saya juga berusaha menggali lebih untuk menemukan pokok persoalan yang dan mengajukan tadi beberapa pertanyaan yang dapat mengarahkan si Koci tadi itu untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang dihadapinya. Nah, seperti itu Pak Bagus. Oh, baik Pak Beben. Setelah saya melihat, mendengar proses coaching antara Bapak dan Ibu Email tadi itu sudah sangat berjalan dengan baik. Bahkan mengikuti alur Tirta seperti itu Bapak. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak Beben, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching Bapak tadi dengan Ibu Email?
Oke, mungkin sejauh ini ya Pak Balus, yang saya ingin lakukan yaitu dengan mendalami alur tirta agar dapat melaksanakan proses coaching itu lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Nah, lebih agak bervariasi lah. Oke, luar biasa Pak Beben. Ini semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Beben ya. Nah Pak Beben, untuk observasi kita kali ini sampai di sini saja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Terima kasih atas supportnya Pak Balus. Saya sangat berterima kasih. Terima Baik, kasih sama-sama juga Pak Beben. Luar biasa Pak Beben. selamat siang. Selamat siang. Oke, sama-sama selamat siang. Oke, baik. Teman-teman sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak Valdus. Pagi dulu. Pagi. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Nah, tujuan kita pada kesempatan ini pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 adalah kita sesama rekan CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan praktik coaching, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Evaldus Luruk, saya merupakan CGP Angkatan ke-10 dari Sekolah Dasar Impres Longos, Kabupaten Manggarai. Oke. Baik, terima kasih Pak Lanjut Valdus. Pak Beben. Selamat pagi teman-teman. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Benediktus Krisman SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai dari Sekolah Dasar Katolik Turo 2. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya persilakan Ibu Imel. Imel Dandung dari SD Dantar, Kecamatan Satarmisi Utara. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi semangat pagi menjelang siang untuk kita bertiga. Semangat. Selamat pagi, Pak semangat. Oke, mantap. Baik, kita mulai saja. Hari ini kita lanjutkan. Sudah siap Ibu Imel? Sudah siap Pak Valdus. Coachnya Pak Valdus. Oke, ya? silakan Ibu Imel. Baik, selamat pagi Pak Valdus. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Ibu Imel. Luar biasa, puji Tuhan, saya kabarnya baik-baik saja Ibu Imel. Ya, baik Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching sebagai awal, saya melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan ke Bapak adalah, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada hari ini? Baik Ibu Imel, terima kasih banyak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, menghadirkan diri sepenuhnya atau presence. Lalu yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Lalu yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan yang paling spesifik di saat Bapak melakukan observasi? Baik, Ibu Imel, kompetensi yang paling spesifik yang saya ingin kembangkan pada saat observasi nanti adalah bagaimana saya harus mendengarkan secara aktif dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu Imel.
Ya, pertanyaan yang terakhir Pak Valdus, kira-kira indikator apa yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Baik Wimel, yang saya inginkan dari coach saya, dia bisa menemukan solusi dari permasalahan atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak Valdus, observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach Bapak pada hari ini. Baik Wimel, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik Wimel, saya akan melakukan praktika coaching bersama dengan coach saya Wimel. Halo Pak Beni, selamat pagi. Bagaimana kabar? Selamat pagi Pak Valdus, puji Tuhan kabar baik, sehat-sehat juga. Bagaimana dengan Pak Valdus, bagaimana kabarnya? Sama juga Pak Beben, kabar saya hari ini luar biasa baiknya. Oke, Pak Beben, semangat. ngomong-ngomong Pak Beni tadi ada yang mau ingin disampaikan atau bisa diceritakan begitu Pak Beben? Iya Pak Valdus, saya ingin menyampaikan sesuatu atau menceritakan sesuatu kepada Pak Valdus. Barangkali Pak Valdus ada waktu. Oh ya, ya saya ada waktu untuk Pak Beben. Berkaitan dengan itu Pak Beben, mungkin ada masalah yang ingin Bapak sampaikan. Coba Pak ceritakan dengan saya. Oke. Terima kasih waktunya Pak Valdus, saya sangat berterima kasih karena di sela kesibukannya Pak Valdus masih bisa diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan curahan hati saya. Begini Bapak, eh, ini terkait rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, dia ini tidak ada perubahan dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Yang atau dengan kata lain, dia masih menggunakan metode ceramah yang sangat monoton, sehingga banyak siswa yang merasa bosan, apa namanya, dan juga jenuh di dalam kelas. Padahal kan Pak Valdus, kita ketahui bahwa sekarang kan perkembangan zaman sudah semakin maju ya, sudah maju, canggih, teknologi pembelajaran juga kan semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah Pak Waldus tidak mau eh, terjadinya perubahan. Mereka hanya maunya mengandalkan yang metode-metode yang saya sampaikan tadi, metode ceramah, sehingga pembelajaran kurang bervariatif, sehingga pembelajaran kurang menarik. Seperti itu Bapak, Pak Waldus. Oh begitu Pak Beben. Kalau saya mau garis bawah dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Beben tadi, permasalahannya itu adalah pembelajaran dari rekan guru ini kurang bervariatif, begitu ya Pak Beben? Ya, betul sekali Pak Waldus, kurang bervariatif atau metode pembelajarannya seperti yang saya sampaikan tadi masih menggunakan model lama saja begitu. Tiada perkembangan. Oke, baik Pak Beben. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Beben dapatkan nanti? Eh, Terima kasih Pak Waldus. Saya hanya ingin mendapatkan perubahan di sekolah, khususnya dalam hal bagaimana guru menyampaikan pembelajarannya di dalam kelas, Pak Waldus. Seperti itu. Oke, baik. Berarti Pak Beben itu mengharapkan adanya sebuah perubahan. Kira-kira perubahan apa yang hendak Bapak ingin dapatkan? Oke. Eh, saya ingin perubahan yang saya inginkan misalnya penyampaian metodenya, nah, terus eh, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint lah, terus quiz. Apalagi sekarang kan dengan Canva memudahkan kita ya dalam proses pembelajaran di kelas. Tetapi lebih banyak juga teman-teman guru itu tadi
mengandalkan metode ceramah itu tanpa adanya media. Sehingga yang ingin saya eh, rubah atau perubahan yang saya ingin saya sampaikan saat ini adalah dalam hal penyampaian metode mereka atau model-model itu tadi. Begitu Pak Paulus. Oke, dari Pak Beni sampaikan tadi itu bahwa pembelajarannya itu dengan menggunakan bervariatif metode, Ya, model benar. pembelajaran, bahkan media yang bisa dikatakan kondisi ini yang menurut Pak Beni itu ideal, berada di level 10. Kira-kira seperti itu ya Pak Beni. Di sekolah Iya, Pak ya Beni benar. sekarang berada di level berapa ya Pak? Kalau 1 dari 10 Pak Waldus, saya hitung-hitung, mungkin di level 5 lah. Karena di sekolah itu kan kita tahu ya lebih banyak guru senior. Nah, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi, ya mungkin agak sulit lah. Saat ini saya bisa mengukurnya dari level 1 sampai 10, levelnya level 5 lah Pak Waldus. Oke, baik Pak Beben, di level 5. Jadi, kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sehingga bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan yang lebih bervariatif lagi Pak Beben di sekolahnya Pak Beben nanti. Oh, ya mungkin ini berusaha ya, kita berjuang. Mungkin saya mengharapkan ya paling tidak naik 2 tingkat lah. Mungkin di level 7 ya Pak. Kalau untuk yang level tinggi mungkin lagi memang agak sulit. Itu tadi yang seperti saya sampaikan, mengingat banyak guru senior di sekolah saya Pak Bagus. Nah itu tadi dari level 5 kalau bisa lah naik ke level 7. Mungkin itu yang bisa dilakukan dalam perubahan. Luar biasa Pak Beben. Itu nanti dari level 5 ke level 7 ya Pak Beben. Nah, kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh Pak Beben untuk menciptakan adanya sebuah perubahan tersebut? Terima kasih Pak Balus. Saya juga masih memikirkan apa-apa ya rencana tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring lah seperti itu. Atau bagaimana kita pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian seperti itu. Nah, lebih kepada soal pendampingan dan mentoring Pak Bagus. Oke, Pak Beben. Untuk mentoring nanti Pak merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Beni terapkan di sekolah bersama rekan-rekan Pak di sekolah? Hmm, Mungkin kalau bukan dengan mentoring ya, saya coba nanti konsultasikan ini dengan pimpinan saya ya Pak Bagus, ya, dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan, kegiatan, workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetisi guru-guru kami atau guru-guru di sekolah, khususnya dalam hal itu tadi penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif seperti itu. Ini nanti akan didiskusikan oleh pimpinan dengan pimpinan saya kepala sekolah. Nah, seperti itu Pak Wamen. Oke, luar biasa Pak Beni. Berarti Pak Beni ingin merencanakan mentoring atau pelatihan workshop ya. Nah, dari kedua program ini, kira-kira Pak Beni saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi, itu yang mana nanti Pak Beni? Eh, Sepertinya mentoring ya Pak ya. Untuk pelatihan atau workshop mungkin itu kan perlu banyak persiapan yang matang lah karena membutuhkan banyak waktu. Biaya juga itu pasti karena biaya narasumber yang kompeten untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman ya bagi saya atau teman-teman guru kami lakukan di sekolah mungkin ya seperti mentoring lah seperti itu Pak. Oke, Pak Beben, mentoring. Ini kegiatan mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan dari teman lain. Atau bagaimana, Pak Beben? Ya sih Pak, mungkin nanti saya minta sama rekan guru di sekolah yang memang ahli Pak ada di bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti itu tadi. Yang pertama apa namanya yang ahli bidang IT itu tadi dan juga ada teman yang sudah pernah melakukan itu eh, ke guru-guru lain lah sebelumnya seperti itu.
Oke. Berarti Pak Beben, ini nanti melakukan mentoring ini dengan cara kolaboratif dengan guru di sekolah ya Pak Beben. Kira-kira kapan akan melakukan realisasi mentoringnya Pak Beben? Mungkin minggu depan saya akan mencoba dan berkoordinasi dulu lah dengan teman-teman dan juga berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah, Pak. Dengan melakukan kegiatan mentoring tersebut, saya akan berkolaborasi tentunya. Benar sekali. Oke Pak Beni, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Beni dapatkan? Terima kasih, Pak Walus. Untuk percakapan kita kali ini, saya mendapatkan begitu banyak ilmu ya, terus juga gambaran kira-kira bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian lah dalam bilang pemanfaatan media pembelajaran itu tadi. Saya sangat apa namanya tercerahkan oleh pikiran dan apa dari Pak Bagus. Oke, puji Tuhan ya Pak Beni sudah mendapatkan gambaran nanti bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya Pak Beben. Siap, Pak, siap. Nanti saya tunggu kabar dari Pak Beben setelah melakukan mentoring ini dengan rekan-rekan guru di sekolah nanti ya Pak Beben. Siap, Bapak. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, Bapak. Nah, ini saya buat semata-mata untuk diterapkan dan semoga bermanfaatlah di sekolah nantinya. Mantap, sama-sama Pak Beben. Terima kasih juga Pak Beben telah mengajak saya di sini untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan Pak Beben. Selamat siang Pak Beben. Selamat siang, Pak Paulus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wah, penampilan yang sangat luar biasa Pak Paulus. Bagus sekali tadi coaching. Ya Bu Imel. Luar biasa. Terima baik. kasih banyak Bu Imel. Saat ini kita sudah berada pada tahap pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan proses coaching tadi. Bagaimana, siap Pak Paulus? Siap Bu. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Ibu Imel, terima kasih banyak. Tadi itu saya hanya berfokus untuk mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh coach dan menggali lebih dalam untuk menemukan pokok persoalannya dan mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat mengarahkan coach untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Luar biasa Pak Paulus. Dari proses coaching tadi, Pak Paulus dengan Pak Beni sebagai coach sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan terakhir yang Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil coaching tadi? Nah, baik Bu Imel, yang ingin saya lakukan yaitu ingin mendalami alur Tirta agar dapat melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi ke depan. Oke, semoga ke depannya Bapak bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Untuk hari ini demikian dulu observasi kita. Semoga bermanfaat bagi kita untuk ke depannya. Baik Bu Imel, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi menjelang siang Ibu Imel. Selamat siang juga Pak Paulus. Tuhan memberkati. Amin.